welcome to the first episode of Mabar. Mahasiswa berbicara. Nah, sebelum kita masuk kemana-mana ya di Mas Robi ya. Kemana tuh? Kemana ya kita bisanya ya? Kemana aja kita bisa. Nah, ada peribahasa tak kenal maka tak setan. Nah, kayak Anda. Nah, sebelum kita masuk kemana-mana, kita kenalan dulu. Ada saya Cantika dan teman saya Abai. Kita akan bersama beberapa menit ke depan ya, untuk berbicara sedikit mengenai, ya udah nanti tunggu aja mengenai apa ya. Okay. Nah, sebelumnya Mabar itu apaan sih? Jadi gini Mbak, inovasi terbaru dari BEM Unisri. Pasti dong. Itu kita buat inovasi untuk tujuannya untuk informasi ke mahasiswa lain atau mahasiswa Unisri dan masyarakat gitu loh Mbak. Apa sih itu BEM gitu kan? Agak cari muka tapi nggak apa-apa ya, gitu. Nah, targetnya kemana sih Mas Robi kalau kayak gini-gini nih? Targetnya sendiri itu ke masyarakat, biar tahu isu-isu apa sih yang ada di BEM gitu kan. BEM itu ngapain sih gitu kan. Dan mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa umum lah. Oh gitu, berarti biar kita tidak kondang antar teman aja ya, kita bisa keluar dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu gitu. Nah, kita udah kenalan, tapi kita belum chatan juga. Nah, sekarang kita waktunya kenalan sama elit-elit pemegang kekuasaan di BEM KM Unisri nih. Kondang kan juga? Kondang dong, siapa sih yang nggak kenal mas mbaknya ini? Nah, jadi kita kenalan dulu ya kan. Kalau bahasa Inggris ada ladies and gentlemen, kalau dari Indonesia ada bapak dan ibu. Jadi kita mulai dari bapaknya aja dulu ya. Boleh dikenalin siapa tuh mas? Ini ada bapak salah satu menteri BEM Pijar Sahitya. Widih, menteri di mana tuh? Ya di Unisri. Iya dong, maksudnya kementeriannya apa gitu loh. Kementeriannya itu dia di PSDM. Oh gitu. Siapa sih namanya mas? Boleh kenalan? Iya. Malu aku. Biasanya malu-maluin Mbak. Aduh. Iya, namaku Muhammad Aditya Miliarwan. Bisa dipanggil Mawar. Iya, beda. Itu kalau nama dipanggil Mawar. Aku di BEM diamanai menjadi menteri di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Wah, keren banget. Berarti kalau mahasiswa yang ingin berkembang, larinya ke saudara Aditya Miliarwan. Nah, perfloweran. Nah, sebelah kiri saya nih ada yang kece banget, keren banget, cantik banget. Siapa sih kakak namanya? Aku namanya Reviani Putri. Kalau di BEM aku menjabat sebagai bendahara kabinet. Bendahara kabinet, berarti kalau urusan uang ya, gitu. Malas banget. Apalagi udah masalah uang kasih malas banget ya. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih ya kakak atau mas atau bapak dengan para elit BEM KM Unisri ini. Nah, kita sebenarnya ini dibawa santai aja ya mas mbak ya. Nah, aku pengen nanya nih sebenarnya, kan aku kepo ya, kan orang luar gitu ya, aku kan mahasiswa biasa gitu kan. Sebenarnya BEM itu apa sih menurut mas Adit? BEM ya, kalau BEM dari aku bakal aku bedah per kata sih. Waduh, jadi kuliah ya malam ini ya, bukan podcast. Silabus ya. Dari kata badan, eksekutif mahasiswa. Badan itu sekumpulan, eksekutif adalah mungkin udah atas ini ya, eksekutor juga, dan dia juga berada di atas. Sedangkan mahasiswa sendiri adalah maha dari para siswa. Betul. Yang tertinggi dari orang-orang yang sedang mencari ilmu. Betul. Jadi BEM adalah badan itu mahasiswa. Aduh, nggak gitu. Nggak gitu. Beda ya. Jadi BEM itu menurut Mas Adit bisa sekumpulan orang atau semua mahasiswa yang menjadi eksekutor di lingkup universitas. Nah, Kakak Robi, setelah kita mendengar pengertian atau penjelasan BEM secara general nih ya, saya sebagai mahasiswa biasa jadi pengen banget tahu lebih dalam tentang BEM. Makanya saya berpindah gitu ya, mendekati Bro Adit sebagai Menteri PSDM. Iya. Nah, kenapa sih Kakak Robi ikutan pindah? Ih, kita mah pindah-pindah nggak konsisten banget sih jadi orang. Nggak tahu. Kok tanya saya? Boleh kita tanya para elit BEM aja ya kan, lebih valid gitu jawabannya. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin dari Bro and Sis nanti bisa dijelasin. BEM tahun ini atau periode ini kan mengangkat nama Pijar Sahitya. Nah, boleh dijelasin nggak sih namanya Pijar dan Sahitya itu apa sih? Apakah itu dua orang atau gimana? Oke. Kalau untuk tahun ini
BEM Unisri mempunyai nama kabinet Pijar Sahitya. Mungkin Pijar Sahitya itu terdiri dari dua kata ya. Kalau Pijar itu sinar, kalau Sahitya itu solidaritas atau gotong royong. Jadi kalau disambung, BEM Unisri itu mampu memberikan sinar melalui solidaritas dan gotong royong untuk mahasiswa. Ngeri. Agak takut ya berarti ya. Iya, betul. Dan selanjutnya dari BEM Pijar Sahitya itu sendiri ada logo katanya Kak. Kata siapa? Ada deh. Oh, ada ya? Kata anak itu biar kita nggak tahu ya. Nah, coba kita tanya Ke Bro NCC Iya, Bro L NCC. BEM gitu. Coba boleh dijelasin? Selanjutnya tadi kan namanya udah Pijar Sahitya. Iya. Kemudian ada logonya. Pasti teman-teman mahasiswa juga udah tahu dan udah lihat juga logonya seperti apa, bentuknya kayak gimana. Dan di situ bentuknya tuh yang di luar itu ada 3 orang yang bergandengan. Dan 3 itu melambangkan 3 fokus gerak arah BEM. Kemudian yang bergandengan itu tuh melambangkan bahwa BEM itu mampu bersatu, berkolaborasi dan bersinergi bersama. Terus di tengahnya itu kan ada sinar ya, nyala sinar kekuning-kuningan itu berarti lebih mampu memberikan kayak pencerahan kepada mahasiswa gitu. Jadinya kan lebih kayak mampu menuntun gitu loh. Tapi di 3 orang itu juga ada warnanya beda-beda loh, Oh, iya? masing-masing. Iya. Kenapa tuh beda-beda? Kan ada 3 orang gitu yang bergandengan. Itu ada warna biru, kuning sama merah. Jadi kalau warna merah itu tuh kayak memberikan sebuah aura yang lebih kuat gitu loh, Wow. dan lebih berani. Oh, Kalau warna berani kuning, ya. kalau warna kuning tuh kayak lebih optimis untuk optimis. kedepannya. Oke. Kalau warna biru itu lebih ke kesetiaan, kesetiaan kayak lebih kayak setia untuk kepada para mahasiswa. Waduh, agak. Tapi nggak apa-apa. Jadi 3 orang bergandengan tangan yang sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai fokus 3 arah gerak BEM itu menggambarkan keberanian, optimistik dan juga kesetiaan BEM terhadap teman-teman mahasiswa. Wah, ini dalam banget ya ternyata ya Mas Dalam Robi ya, sih, mau dalam. namanya, mau logonya, filosofinya. Keren banget emang. Lanjut, kita mau nanya apa lagi sih Mas Robi? Pokoknya hari ini kita banyak nanya-nanya Pak. Nah, selanjutnya kita nanya ini Mbak, Apa tuh? masalah track record atau dinamika Wih. di BEM. Wah, Bahasa lu keren banget nah, sih. kan belajar. Masa Oh, deket ketemu dari- vibes-nya ya? Iya, Oh, vibes-nya. iya, Wuh, bener. merasuk gitu loh Mbak. Bener juga. Gimana tuh? Nah, dari tadi kan aku lihat Revi mulu yang ngomong kan. Ini Sekarang berarti gantian lah. laki yang ngomong Gantian ya. lah Mas Adit. Nah, aku Siap. mau nanya nih sama Mas Adit. Gimana tuh? Selama di BEM itu gimana sih dinamikanya atau track record Mas Adit sendiri? Coba bisa dijelaskan Mas? Oke. Jadi kebetulan ini periode ketiga gue. Wih, udah mengabdi selama 3 abad ternyata ya. 3 tahun, 3 tahun. Tahun ya. Siap. Ini ya aku rasa dari pertama aku masuk di kabinet pengawan karya, Ya. terus yang kedua tahun kedua di Dharma Bakti, tahun ketiga di Pijar Sahitya ini. Oh, ini yang 3 berarti. Iya. Oke. Cinta ya ini. Cinta banget sama BEM. Suka Suka. Kalau nggak cinta ya mungkin kurang kerjaan mungkin. Oh. Aduh. Aduh, begitu. Cinta aja ya, cinta. Cinta. Jadi cukup masif dan progresif sih. Wih, ini. Dari tahun ke tahun itu emang ada tingkatan. Dan ini ya kita bisa berbangga ini tahun yang paling hangat. Waduh, ini berarti dari 3 tahun Mas Adit mengabdi atau bekerja di BEM, tahun ini yang paling gitu Menggelora mungkin. Tapi nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya udah gambarin Pargoy aja. Jadi beda acara dong kan. Gimana? Terus naik turunnya itu gimana ya Mas Adit rasain selama 3 tahun di sini Mas? Naik turunnya ya kalau di tahun pertama kan jujur saja aku masih staf muda kan waktu Oh, di iya. kabinet pengawan karya itu. Jadi ya masih banyak belajar, masih adaptasi juga. Gimana sih BEM itu, apaan sih kerjaannya? Kalau di tahun kedua karena mungkin di situ aku udah ada jabatan sih sebagai Wih. segmen. Wih, udah punya kursi lah ya. Kursi panas. Kursi panas. Jadi segmen cuman
ditabrak sama pandemi. Waduh. Jadi di situ Gimana juga lukanya di mana? Oh enggak ya? Ya lanjut. Di sini lokanya. Di sini. Ya. Berarti kena pandemi pas sudah Iya. jadi segmen atau sekretaris menteri itu kena pandemi. Nah itu gimana tuh kayak langsung banget nggak sih dari sebelum pandemi udah Iya. nggak masuk gitu kan? Di awal kan sebenarnya ya udah banyak lah kayak beride, berkonsep, tapi kan ditabrak pandemi kayak wah ini nggak bisa dikerjain nih, juga perlu adaptasi baru juga. Kita masih nyoba-nyoba dan terbentuk dengan aturan-aturan juga kan. Kita nggak bisa juga seenaknya kumpul-kumpul gitu, apalagi ngadain rapat gitu kan nggak bisa. Berarti Mas Adit ini si paling ide ya? Enggak Mending apa-apa. ide daripada ngode. Aduh. Kayaknya yang dibeli Mas Adit tuh apa gitu. Gitu. Berarti menurut Mas Adit nih ya 3 tahun itu kan udah lama ya Mas Robi ya, lumayan lama ya 3 tahun. Lama banget itu. Gitu. Nah, fungsi dari BEM itu menurut Mas Adit itu gimana sih atau apa sih? Tadi yang udah aku sepil satu ya, sepil. Spill. Bahasanya 5.0 banget. Ada memberi koordinasi dan komunikasi dengan organisasi mahasiswa di kampus, Ya. terus menjadi wadah ataupun aspirasi dan menyalurkannya kepada pimpinan ataupun rektorat, terus mengembangkan juga keterampilan ataupun minat bakat yang ada di Unisri. Wah ini berarti jadi paket lengkap ya kalau teman-teman mahasiswa yang berencana gitu ya mau ikut BEM nih. BEM itu berarti jadi satu tempat untuk belajar yang kompleks gitu kan. Bisa belajar apa ya tadi? Apa tadi? Ya nggak bisa didapetin di ruang Nah perkuliahan. itu kayak keren banget gitu kan. Nah Mbak, tadi kita kan udah ngomongin tentang berapa lama sih mereka di BEM ya kan. Gimana pahit manisnya gitu kan, seluk-beluknya. Waduh. Wah Ternyata sampai nggak bisa digambarkan kayak aja bisa BEM dia. aku. Oh gitu. Pokoknya Langsung. Nah dari kakak-kakak elit nih tadi kan udah 3 tahun mengabdi nih ya, berarti kayak sudah hatam banget nih sama internalnya dong. BEM nih udah Hatam dong pasti. hatam banget. Nah kalau di BEM itu pembagian apa ya namanya, apa sih bidang apa namanya? Kemenkoan. Oh Kemenkoan. Aduh, maaf ya kan mahasiswa biasa nih ya nggak tahu apa-apa. Nah Kemenkoan itu pembagiannya gimana sih Mas Mbak? Aku ya, kalau Menko di tahun ini itu ada 3 menteri koordinator. Ada 3 nih. Ada 3. Yang pertama itu dalam negeri, Dalam negeri. yang kedua ada luar negeri, Negeri. terus yang ketiga ada pengembangan. Menko pengembangan, berarti ada 3 Kemenkoan nih ya. Nah kita breakdown satu aja nih ya biar teman-teman mahasiswa juga pada tahu ternyata di BEM itu internalnya kayak gimana sih ya Mas Robi ya. Iya. Kita mulai dari mana nih ya? Dalam aja dulu kali ya. Dalam dulu lah. Nah, dari Kemenkoan dalam negeri itu bisa dijelasin ada menteri apa aja sih Mas Mbak? Aku aja yang Boleh. dalam negeri itu kan berarti dalam kampus ya artinya. Dalam kampus Oke. bukan dalam negeri. Literal Iya, negeri ya. Indonesia bukan. Siap. Jokowi nggak apa-apa. Iya. Disensor ya nanti. Lanjut. Gitu. Dalam negeri ada kajian strategis, Kajian strategis, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, seni dan olahraga. dan olahraga. Berarti ada 3 ya. Nah kalau Empat ya. gimana sih? Gak apa-apa. Nah tadi yang pertama ada kajian strategis. Nah Iya. itu kayak apa sih? Geraknya seperti apa sih? Kajian strategis dan kebijakan kampus dia lebih mengkritisi tentang hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa. Sebenarnya keluh kesah apa aja sih yang dirasakan, dan dia juga ada kesinambungannya dengan advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Jadi emang 2 kementerian ini ya pasangan emas lah. Iya. Berkolaborasi. Pasangan Jalan emasnya bareng terus. aspirasi mahasiswa. Aspirasi, Ya. oh gitu. Berarti yang kasrat itu mengkaji, Iya. yang advokasi itu yang bekerja lah ibaratnya. Orang lapangannya. Orang lapangannya gitu ya. Berarti Betul. ini belakang layar, depan layar Ya. gitu ya. Nah satu lagi tadi ada seni dan olahraga. Ya. Nah itu seperti apa sih Mas Adit? Kemarin ada loh, Oh, eventnya seni olahraga. Oh iya? Apa tuh? Zelosphoria. Zelosphoria. Apa tuh? Oh ya apa sih itu? Event Mobile Legends sama dance kemarin. Oh iya keren banget itu ya. Yang se-Jawa Tengah banget. Waduh, keren banget sih itu. Berarti Itu salah satu program unggulannya ya. Iya, benar. Keren banget loh itu. Dan baru ada di kabinet ini. Boleh vlog dulu. Keren banget sih. Pencapaian terbesar nih ya di kabinet Bicara Sahitya ini ya. Gitu.
Oke, berarti kita sudah kenalan singkat dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Sekarang kita beralih ke belum? Aku Belum tambahin saya. ya, mumpung masih di aku. Boleh, Oke, boleh. 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 Silahkan. Kalau di kajian strategis ada program unggulannya dialog oke. mahasiswa. Dialog Dialog mahasiswa. mahasiswa. Ngapain sih dialog mahasiswa? Ngobrol sama mahasiswanya. Bagaimana sih? Ya ini sebenarnya penyaluran aspirasi aja sih dari mahasiswa kepada pimpinan kampus. Oh, berarti ketemu gitu ya? Iya. Antara berarti ada sama. Kalau dari Advokesma ada silaturahmi UKM Ormawa. Nah, itu ngapain tuh? Jadi di Silaturahminya. awal periode Hmm. setelah pemira. Pemira itu apa sih ya? Ampun, aku tuh mahasiswa biasa nggak tahu bahasa-bahasa Aduh, jadi kampus. kemana-mana ya. Oh, Tiba-tiba bahasa saya- Pemira namanya aja, kepanjangannya pemira itu apa sih? Pemilihan raya. Pemilihan raya. Oh, Pemilihan berarti raya. memilih memilih para pemegang-pemegang kekuasaan di kampus gitu Wih. ya. Kayak Mas Adit kemarin kan Apa tuh? Nggak, kita nggak tahu ya Mas Robi. Oh, gitu. Iya udah. Gitu, jadi setelah pemilihan ada forum silaturahmi UKM dan Ormawa. Betul. Berarti itu mengumpulkan gitu ya, berarti ya? Iya, jadi di proker itu Hmm? si BEM ini ngumpulin organisasi-organisasi di kampus. Dan nanti kita saling sharing-sharing, perkenalan gitu. Gitu, berarti itu program unggulan dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Wah, berarti dalam negeri progresif banget ya Kak ya? Progres pasti. Gila, ada aspirasi, ada kajian, ada lomba Mobile Legends. Wow, keren-keren sekali ya dalam negeri ini. Kita udah kenalan nih ya sama dalam negeri. Mungkin gantian deh Mas Robi kepo sama kementerian yang mana nih? Di luar negeri itu ada apa aja sih, Kak? Oke, kalau di luar negeri, Kementerian Luar Negeri itu juga ada 3. Yang pertama itu ada agitasi dan propaganda. Terus habis Pro. itu sosial lingkungan. Yang terakhir ada FP, Forum Perempuan. Forum Perempuan. Jadi kalau yang pertama Akpro kan ya. Akpro itu kalau tadi kan dalam negeri itu urusan di dalam kampus. Ya. Kalau di luar itu kan urusan di luar Luar kampus, kampus. bukan luar negeri ya. Iya, bukan. Nggak Tahu nyampe, sih gitu. nggak nyampe Ukraina ya? Jadi di luar kegiatan luar kampus gitu. Contohnya kayak Akpro, agitasi propaganda itu kemarin ada proker yang namanya kunjungan lembaga. Wih, Gitu. jalan-jalan. Iya. Healing. Kemana aja sih tuh Kak? Jadi kalau kita BEM Unisri ini kemarin kunjungan lembaganya ke UNES yang di Semarang. Wow, jauh ya. Kemudian ada Untidar juga, habis itu ke UPN. Waduh, UPN Jogja. jauh-jauh ya. Tuh. Terus ada juga yang ngunjungin nih kita ke sini ke kampus itu. Jadi tuan rumah kita Iya, ya? kita tuan jadi tuan rumah. rumah itu Berarti ada dari Angkat Tekstil, ada dari Aisyah, sama dari Iin. Iin. Bapak Ulum. Oh, Oke. iya. Susah, saya nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi kita ya. kayak isi apa ya, kayak prokernya kegiatan ini kayak lebih ke sharing-sharing Iya. gitu, kayak di BEM-nya itu kayak gimana sih jalaninya, prokernya apa aja. Terus saling belajar Iya, ya. saling belajar gitu juga. Oh, kalau di sini tuh ada proker yang ini, terus kalau di BEM itu ada yang ini, jadi sama-sama saling bukan melengkapi ya, maksudnya sama-sama untuk Tukar pikiran. tukar pikiran, Tukar lebih ke tukar pikiran, pendapat juga. Terus kalau dari sosial lingkungan tadi, Kalau gimana sosial tuh? lingkungan, kalau dari sosial lingkungan itu prokernya sih untuk kayak lebih ke sosial ya, namanya aja udah Namanya sosial lingkungan. Iya, nggak salah sih. Nggak salah sih. Iya benar kan. Salah. Kalau dulu awal ini awal apa ya namanya, awal periode itu dari Kementerian Sosial Lingkungan itu tuh udah melakukan proker keluarga mahasiswa juga, merangkul teman-teman yang ada di universitas juga, UKM Ormawa gitu untuk mengumpulkan donasi bencana. Waktu itu kan awal-awal bulan apa ya, tahun lalu tuh mungkin bulan apa ya Mas Adit? Agustus ya? Agustusan atau Iya, sekitar Agustusan gitu kan ada bencana juga. Jadi kita ngumpulin donasi untuk teman-teman yang mungkin sekiranya membutuhkan. Itu dari sosial lingkungan. Terus ada lagi mungkin proker unggulannya ada Desa Mitra. Desa Mitra itu kayak kita lebih ke pengabdian sih. Pengabdian Lebih masyarakat. kita lebih untuk di sana kita kegiatan hampir 1 bulanan. Wow. Itu kita berinteraksi sama masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadinya lebih kayak
apa ya, memberikan namanya sosialisasi untuk yang di sana kayak belum tahu jadi tahu. Kayak kemarin ada salah satu ini ya kegiatan dari Desa Mitra itu ada kelas editing. Iya, jadi teman-teman yang teman-teman yang di sana mungkin belum bisa atau belum tahu kan jadinya tahu gitu karena kita sosialisasi di sana, berinteraksi sama warga sana lah intinya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada forum perempuan. Jadi forum perempuan itu lebih kayak memberi pendampingan kepada mahasiswa perempuan ya tentunya dari kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau pelecehan seksual kayak gitu-gitu, lebih gitu sih. Kita lebih memberikan pendampingan gitu. Dan baru hari ini tadi forum perempuan mengesahkan buku saku. Wow, keren banget. Buku saku tentang pelecehan seksual ya Mas ya. Iya, penanggulangan, pencegahan. Wow, Pelecehan seksual dan kekerasan. progresif banget ya berarti BEM Unisri ini ya. Selain progresif di dalam, mereka juga membawa kebermanfaatan di luar. Seperti contohnya tadi ada Desa Mitra, itu keren banget loh. Sebulan itu gila. bukan keren lagi, sangat keren. Banget. Nah, tadi ada satu nih yang belum kita bahas ya, itu Kemenkoan pengembangan. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dari yang bisa menjelaskan pengembangan itu ada apa aja sih, ya kan? Apa sih? Kalau dari pengembangan itu ada sebenarnya ada dua kementerian. Dua aja nih ya? Iya, dua aja. Seragam Yang ya? lainnya kan 3. Ya, nggak apa-apa, dua. Yang ini 2. Yang pertama itu ada Medkominfo. Kominfo itu apa sih Kak? Media Komunikasi dan Informasi. Wow, itu tugasnya ngapain sih Medkominfo di BEM itu? Kalau dari Medkominfo sendiri, itu tugasnya itu lebih ke mereka tuh mendampingi di semua proker ya. Jadi kalau apapun prokernya Ada mereka? ada mereka. Dia pasti butuh ada. mereka. Pasti butuh mereka. Karena apa ya? Kayak nggak lengkap aja gitu kalau nggak ada mereka. Karena kan kita setiap broker kan butuh publikasi. Oh, betul. Terus kita juga butuh apa ya? Untuk dokumentasi juga. Wow, untuk benar-benar. bisa jadi nanti kan juga dijadiin LPJ-an ya juga pasti. Berarti teman-teman media ini aktif-aktif ya? Itu sangat Ada berperan di mana-mana. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Wow, keren banget anak media. Lengkap. Luar biasa banget pokoknya Luar biasa. anak media. Nah, satu lagi ada? Ada mungkin dari Mas Adit. Oh, dari Mas Adit boleh nih. Ya saya nih. Di Kemenkoan pengembangan ada 2, ada Medkominfo sama yang kedua PSDM. Rumah sendiri ya? Iya. Iya. Itu langsung dari menterinya menjelaskan. Kebetulan iya sama godfather-nya. Iya, boleh. Rumah sendiri, yang lain nggak. Iya. Nah, kalau Kira kalau rumah. ternyata kita aduh, lanjut. Jadi ke distrik. Nah, kalau dari PSDM nih, program unggulannya nih sebagai menteri pasti tahu banget PSDM itu apa sih? Ya di PSDM sendiri kan emang kita benar-benar disitulah organisernya atau pengelolanya dalam BEM ini. Jadi dari awal sampai mungkin bakal ke sebelum Demis mungkin, kalau Demis kan yang mengelola kan udah dari full KSB kan. Oh gitu. Jadi dari rekrutmen sampai nanti proses pengembangannya yang kita kembangkan yaitu internal sendiri. Berarti benar-benar ini ya mengawal si anak-anak yang baru masuk sampai terus sampai mereka selesai gitu ya. Wah, berarti udah ya kerjanya. Terus mengembangkan dan mengembangkan. Nah, tadi kita udah denger nih unggulan dari rumah atau tempat bekerja dari Bro Adit gitu. Nah, sekarang dari Medkominfo nih Kakak Revi, itunya apa sih? Apa namanya? Broker unggulan. Iya, makasih loh. Unggulannya apa sih? Benar-benar unggulan banget ya. Bener dong. Kalau nggak bener, Jadi untuk proker unggulannya Medkominfo, selain dari dia ada di setiap proker dari teman-teman itu benar-benar baru ada tahun ini. oh ya? Apa tuh? Dan benar-benar ada di kabinet dia aja. Spill sedikit. Aduh, belum siap. Ya. Oke. Jadi prokernya itu ya podcast ini. Wow. Mabar ya? Mabar. Berarti podcast mabar ini adalah akal-akalan atau Ya, ide iya. atau sosokan aja gitu ya dari teman-teman media. Iya, Wah, keren banget gitu. Wah, progresif banget.
tertarik nggak sih kalian ikut BEM? Harusnya Harus tertarik tertarik. dong. Aku aja tertarik banget. Parah banget jadi anak perencana. Langsung didampingin sama Menteri PSDM. Tidak sama elit-elit yang udah 3 tahun mengabdi. Gila. Selanjutnya kita tanya nih, Gimana? Apa tuh? apa sih pendapat mereka gitu Tentang kesan dan pesan selama ada podcast ini gitu. Wah. Kan ini kan baru banget. Baru banget gitu. nih ya, gitu ya. Masih anget-angetnya lah. Iya. Gitu. Hangat banget. Kayak enggak lanjut. Gimana pendapat teman-teman atau kakak-kakak elit tentang podcast ini ya? Mungkin dari Kakak Adit dulu deh, boleh. Kakak Adit. Podcast ini emang terobosan baru ya, inovatif banget ya. Wah, keren. Jadi kan ini udah kekinian banget. Ya nggak ada kata terlambat sih, walaupun udah banyak yang punya ide-ide seperti ini. Cuman kan kita mungkin mengemas dengan cara lain dan baru juga dengan gaya kita masing-masing. Iya. Apalagi di BEM ini kan juga baru dan punyanya sih Kementerian Medcom ini buat apa ya, informasi aja kepada teman-teman mahasiswa khususnya di kampus ini gimana sih BEM itu dan ngapain aja sih mereka, biar gak biar gak nyandai TV ya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Apa ya, Kayak lebih apa ya, nggak dipandang sebelah mata. Oh, gitu. Jadi Ajak laut. jadi Jack Sparrow. Nah, kalau dari Kakak Revi tentang Kakak podcast Revi. ini gimana? Awalnya sih kalau dari aku ya, Mm. denger Medcominfo mau bikin Denger toh? podcast, nggak denger sih. Oh, nggak denger ya? Kayak Lanjut. lebih dikasih tahu. Oh, lebih dikasih tahu. Langsung kagetnya kayak wah menarik nih gitu. Wah. Kayak lebih wah bisa ya teman-teman Medcominfo buat terobosan baru Oh, gitu. gitu. Selain dia selalu mendampingi proker-proker yang ada di balik lagi. dia juga bisa memberikan terobosan baru tentunya kayak lebih progresif gitu loh. Progresif banget banget ya gitu. Kakak Revi ini. informatif. Bener banget gitu. Jadi kayak lebih wah bagus nih bisa diterusin untuk nanti berikutnya gitu untuk podcast ini. Walaupun bener sih kata Mas Adit udah banyak yang ngadain podcast gitu, mungkin nggak ada yang terlambat sih gitu. Jadinya lebih apa ya, kayak lebih buat ini sih. Apa ya? Lebih apa ya? Gitu. Oke, berarti dengan adanya podcast ini benar tadi tidak ada kata terlambat dan kita harus pede nggak sih Kak? Karena Pede, benar. memang banyak podcast di luar, tapi kalau teman-teman nonton podcast kita pasti menemukan apa ya, ciri khas tersendiri Ya, yang nggak betul bakal banget. teman-teman temuin di podcast Di podcast lainnya lainnya. gitu. Nah, sebelum kita menutup ya kita sudah berapa dasawarsa berbicara gitu kan. Berapa windu gitu kan. Sebelum kita menutup podcast episode perdana ini, kita mau nanya nih. Bukan mau nanya sih. Kita mau denger Mau denger aja. Mau denger apa sih Kakak Robi denger dulu kita dapat closing statement. closing statement. Dari siapa duluan? Dari siapa duluan boleh? Mungkin dari Mbak Revi. Kakak Adit, Mas Adit. Kakak Adit aja kali ya. Ya, boleh. Ini kita mencecar terus Pak. Closing statement Kakak Adit, monggo. Buat ini ya, pemirsa ini ya. Oh iya dong buat teman-teman yang nonton. Buat pemirsa khususnya buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah lelah untuk belajar daripada kalian nanti lelah menahan perihnya kebodohan. Wow. Dalam ya Kakak Dalam Adit. banget. Lanjut Kakak Revi. Kalau closing statement dari aku nggak perlu panjang-panjang ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan untuk kedepannya, untuk diri sendiri dan orang lain. Wah. Lebih tepatnya di sekitarnya. Kita gitu ya. Wah, ini closing statement dari para narasumber kita tidak terlalu panjang tapi langsung to the point gitu ya, dan mungkin semoga apa yang kita bawa pada hari ini ya Kakak Robi ya membawa kebermanfaatan untuk teman-teman sebagai informasi dan sebagai apa ya, menarik minat teman-teman betul. kalau pengen join di BEM, ketemu BEM. sama kakak-kakak yang keren banget kayak gini ya kan. Nah mungkin untuk hari ini cukup segitu aja ya Kakak Iya, Robi ya episode betul. pertama kita. Buat teman-teman jangan bosan-bosan nonton podcast ini karena kedepannya kita bakal bawain podcast dengan tema dan narasumber yang jauh lebih menarik, jauh lebih kece dan jauh lebih progresif dari kakak-kakak yang ini Betul. ya. Gitu. Mungkin itu aja. Saya Cantika. Dan saya Abai. Sampai ketemu di episode-episode Selanjutnya. selanjutnya. Bye bye.